Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Setelah beberapa hari kita liburan, mudah-mudahan kalian semua beserta keluarganya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu sampai sekarang di tahun 2021. Mudah-mudahan dengan bertambahnya usia, hidup kita semakin berkah. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin baik dan meningkat. Serta kalian sebagai anak-anak yang soleh dan soleha semakin membaktikan diri kalian kepada orang tuanya. Amin. Ya mujibas sailin. Meskipun sampai sekarang kita belajar, masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh, semoga kita semua semakin semangat untuk selalu menuntut ilmu yang insya Allah akan bermanfaat buat kehidupan dunia dan akhirat kita semua. Nah, anak-anakku, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi tentang akhlak terpuji, yaitu sikap rendah hati. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku dan jadikanlah kami anak yang soleh. Amin. Rendah hati. Sikap rendah hati termasuk akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah. Sikap rendah hati artinya sikap menghargai orang lain dan menganggap orang lain sama seperti dirinya. Rendah hati disebut juga tawadu. Orang yang tawadu tidak pernah membanggakan dirinya. Sifat tawadu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablugha jibala tula. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Ayat ini menjelaskan bahwa sehebat-hebatnya manusia, janganlah kehebatan itu menjadikan sifat sombong. Karena kehebatan manusia semuanya diberikan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izinnya lah manusia bisa melakukan sesuatu yang lebih. Tapi dalam sekejap Allah juga bisa menghilangkan apa yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, jadilah manusia yang selalu rendah hati atau tawadu. Karena Allah mencintai orang-orang yang rendah hati atau tawadu. Sebaliknya, Allah membenci orang-orang yang sombong. Ciri-ciri rendah hati atau tawadu. Ciri-ciri orang yang tawadu, mereka memiliki sifat jujur, amanah, suka bersedekah, peka terhadap lingkungan, rajin beribadah, menerima kebenaran dari manapun asalnya, tanpa melihat status sosial, menyayangi fakir miskin, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah melaksanakan kewajibannya. Sifat ini dimiliki oleh para nabi dan rasul. Adapun manfaat dari sifat tawadu, di antaranya yang pertama, mendapat simpatik dari orang banyak. Kedua, banyak teman.
Ketiga, hidupnya selalu tenang dan tentram. Yang keempat, terhindar dari sifat sombong. Kelima, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap rendah hati yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap rendah hati yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dijadikan teladan oleh kita sebagai umat Islam di antaranya. Pertama, bersikap rendah hati dan sopan terhadap semua orang. Yang kedua, selalu berusaha sekuat tenaga supaya kaumnya maju dan tidak terbelakang. Yang ketiga, merupakan teladan atau panutan dalam sikap sopan santun, baik bagi umatnya yang muslim maupun yang bukan muslim. Taklim. Nah, kalian di sini ada latihan soal. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Ibu bacakan dulu latihan soal yang pertama. Apa artinya akhlak mahmudah? Yang kedua, jelaskan arti rendah hati. Yang ketiga, disebut dengan istilah apa rendah hati? Keempat, sifat rendah hati dijelaskan dalam Al-Quran. Terdapat dalam surat apa penjelasannya? Tuliskan arti dari ayat tersebut. Yang kelima, apa lawan dari sikap rendah hati? Keenam, sebutkan 3 ciri-ciri sikap rendah hati. Yang ketujuh, sebutkan 3 hikmah atau manfaat sikap tawadu. Yang kedelapan, sebutkan sikap rendah hati yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah anak-anakku, latihan soal ini Ibu harapkan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah baru saja kita sudah sama-sama mempelajari dan menyimak materi tentang sikap rendah hati. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita dapat menerapkan sikap rendah hati ini dalam diri kita dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, kita tutup pelajaran ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.